Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu melalui Zoom meeting ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Mari kita sama-sama mulai kajian kita pada malam hari ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan diikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni fahman. Baik, alhamdulillah, dengan doa yang singkat itu semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu dan juga menganugerahi pemahaman yang baik, terutama ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu metode manhaji, di mana metode ini adalah metode kita mempelajari struktur bahasa Al-Quran dan kita belajar menerjemahkannya. Nah, pada pertemuan malam hari ini kita akan latihan kembali, ya. Kita akan latihan kembali untuk mempertajam pemahaman kita terhadap pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati, di mana pokok pelajaran yang telah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya itu adalah seputar isim, yaitu kata benda dan jenis-jenisnya, kemudian juga beberapa pokok kalimat yang termasuk kategori isim, ya, di luar tanda-tanda yang sudah disebutkan yang merupakan tanda isim. Baik, kita akan mulai daripada kalimat-kalimat di bawah ini. Kemudian di sampingnya ada alamatul ismi, itu artinya tanda-tanda isim. Kemudian di sebelahnya al-makna, artinya artinya daripada kata tersebut. Nah, di sini kita mulai dari kata bismi, ya. Bismi itu ada huruf bi sama ismi, ya. Ini maka alamatul isminya adalah huruf jar. Huruf jar diawali dengan huruf jar, gitu. Maknanya dengan nama. Nah, seperti itu. Artinya dengan nama. Baik, kita mulai, mungkin bisa langsung dimulai dari Pak Saifuddin. Diulangi lagi, Pak. Bismi, alamatnya apa, maknanya apa? Alamat isimnya huruf jar, Pak. Maknanya dengan nama. Dengan nama. Pak Khairul, Ar-Rahmani. Ar-Rahman itu dimulai dengan alif lam. Kemudian arti maknanya adalah yang Maha Pengasih. Baik. Kembali ke Pak Saifuddin. Maliki. Maliki itu isim karena dia idhofah. Idhofah. Maknanya
raja, yang merajai. Yang merajai. Baik. Pak Khairul kembali. As-sirata. As-sirata itu isim karena dimulai dengan alif lam. Baik. Artinya jalan, Pak. Jalan. Pak Saifuddin kembali. Alladzina. Alladzina, alif lam, tanda isim alif lam. Maknanya adalah orang-orang yang. Orang-orang yang. Alladzina selain alif lam, Pak Saifuddin. Kira-kira tanda isimnya apa nih? Alladzina yaumiddin. Alladzina Alladzina, iya, selain alif lam. Kira-kira Alif tanda lam. isimnya apa? selain alif lam. Iya, selain alif lam. Ada nggak tanda isim selain alif lam? Nah, untuk alladzina itu selain alif lam, dia sebenarnya tanda isim utamanya adalah mausul. Kata sambung. Nah, ini termasuk kategori pokok kalimat yang masuk 8, gitu kan? Ada 8 pokok kalimat yang termasuk isim di luar tanda-tanda yang 6, ya. Ya. Jadi di luar tanda-tanda yang 6 itu ada 8 pokok kalimat yang termasuk isim, yaitu diantaranya mausul, gitu. Itu ada di halaman berapa itu? Di buku ada di halaman 6, halaman 6, Pak. halaman 6 ya. Ya, ada di halaman 6 atas. Atas. Ya, silakan di buku dibuka. Itu ada di halaman 6 bagian atas itu nomor 8 ya. Kata yang harus disambung atau isim mausul seperti itu. Nah, jadi alladzina itu kalau ditanya alamatul ismi, maka jawabannya adalah yang utama di sini adalah mausul ya, isim mausul. Mausul itu artinya apa? Mausul itu isim mausul artinya kata sambung, Pak. Berarti mausul itu sambung, Pak, ya, artinya? Ya, sambung. Jadi kata tersebut memang kata yang harus disambung dengan kata yang lainnya gitu. Oh. Jadi kalau di dalam struktur bahasa Arab dan juga ayat Al-Quran, dia sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dia menyambung satu kata dengan kata yang lainnya, baru akan menjadi suatu makna yang sempurna seperti itu. Baik, sekarang ke Pak Hairul lagi. Ghairil maghdubi. Itu Tanda isimnya apa? tanda isimnya di sini Ini ada dua kata Pak Khairul. Ghairi sama al-maghdubi. Coba ghairi dulu. Tanda isim bukan? Itu ya isim, dia mudhof, Pak. Mudhof. Oke. Al-maghdubi Itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Baik. Baik ya, itu jawabannya insya Allah seperti itu. Mari kita sama-sama ulangi. Ikuti saya sambil mengingat kembali biar kuat ingatan kita ya. Ikuti saya ya. Bismi, silakan. Bismi. Alamatul ismi. Alamatul ismi. Harfur jar. Harfur jar. Maknanya. Dengan nama. Dengan nama. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Alamatul ismi. Alamatul ismi. Al-alifu wal-lam. Al-alifu wal-lam. Al-makna. Al-makna. Yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Maliki. Maliki. Alamatul ismi. Alamatul ismi. Al-idhafah. Al-idhafah. Al-makna.
Al-makna yang merajai, yang yang merajai. merajai. as-sirata, As-sirata. alamatul ismi, Alamatul ismi. al-alifu wal-lamu, Al-alifu Al-alimu wal-lamu. wal-lam. al-ma'na Al-makna jalan, Jalan. jalan. alladzina Alladzina. Alladzina alamatul ismi alamatul ismi mausul, ismi mausul. ismu mausul, Ismi Ismu mausul. mausul. ya, atau mausul juga boleh. Al-ma'na Al-makna. Al-makna orang-orang yang, orang-orang yang ghairil magdubi Wairil ghairil ma'dubi. maghdubi alamatul ismi alamatul ismi Ismi. al-idhafah. al-idhofah. Al-idhafah. Baik. Al-ma'na Al-makna bukan yang dibenci. Bukan orang yang yang dibenci. dibenci. Ya, bukan orang yang dibenci. Ya, baik. Itu adalah latihan kita pada malam hari ini untuk beberapa kosakata yang diambil secara acak dari surat Al-Fatihah, ya. Dan kita akan sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan atau yang mau disampaikan? Maliki tadi idhofah, Pak, ya. Ya, maliki itu alamat tulisnya idhofah kepada kata setelahnya yaitu yaumi. Maliki yaumi kan? Di dalam tanda-tanda isim ada 8, itu masuk yang mana? Oh, kalau yang 8 dia 6. Tanda isim 6. kalau tanda isim ada 6, Pak. Yang 8 itu kata yang dianggap isim. Oh, katanya jangan isim. Kalau tanda isim itu di buku adanya di halaman 3, Pak. Di halaman 3 bagian atas itu ada tanda isim. Sebentar. Tanda isim yang nomor 6 itu idhofah, bisa diidhofahkan. Seperti kata Rasulullahi, itu kan dari kata Rasulu sama Allahi. Ya. Nah untuk Maliki itu kan kata setelahnya yaumi, Maliki yaumi. Itu. Jadi Maliki idhofah ke yaumi, yauminya idhofah lagi kepada ad-din, seperti itu. Berarti di sini Pak yang paling bawah itu goiri. Goiri itu artinya idhofah Pak ya. Ya, ghairi dia tanda isimnya idhofah. Idhofah kepada al-maghdubi, dan al-maghdubinya dia mudhafun ilaihi. Iya. Dan tanda mudhaf ilaihi itu kalau dia tidak mudhaf lagi adalah alif lam. Iya. Berbeda dengan maliki yaumi, ya kan? Iya. Kalau maliki yaumiddin itu malikinya idhofah ke yaumi. Nah, yauminya karena tidak ada alif lam, dia idhofah lagi kepada ad-din. Seperti itu. Iya, jadi di sini kalau saya ditanya, misal ditanya Al-maghdubi. Al-Ma'dubi itu berarti itu isim dengan yang dimana diawali oleh alif lam gitu Pak ya? Kalau di sini lebih tepatnya jawabannya al-maghdubi itu adalah isim ya dengan alif lam atau isim karena mudhafun ilaihi. Ya kalau kita tidak lihat goirinya misalnya. Nah, kalau nggak ada goirinya, isim karena alif lam. Alif lam ya.
Ya. Tapi kalau ada ghairil maghdu, ada ghairinya, maka al-maghdubinya adalah dia selain alif lam tanda isimnya adalah mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih. Iya, baik Pak. Baik. Ada lagi mau disampaikan? Al-ma'du itu artinya murka Pak ya, murka. Al-maghdubi ya yang dimurkai yang murkai ya murkai ya. Murkai. Yang dimurkai yang dibenci ad-dhalin nanti yang sesat kan? Sesat. Iya. Ada lagi? Baik. Kita lanjutkan ya. Silakan. Kita masih latihan, masih latihan. Ya, ini masih latihan. Seperti yang tadi. Tapi ini diacak. Nanti cara menjawabnya, karena ini dari surat Al-Fatihah, jadi dikira-kira lafaz sebelum dan setelahnya apa. Itu nanti akan menentukan tanda isimnya juga ya. Nah, silakan Pak Hairul mulai. Di sini kata pertama adalah Allahi. Allahi ini harokat terakhirnya kasroh ya. Allahi. Kira-kira tanda isimnya apa Pak Hairul? Tanda isimnya alif lam. Dimulai dengan alif lam. Alif lam. Selain alif lam, kira-kira tanda isimnya apa nih? Kira-kira kata sebelum Allahi ini apa nih? Bismillah. Nah, bismi ya kan? Bismillahi ya kan? Berarti sebelum Allahi, lafaz Allah ini ada bismi. Nah, kira-kira Allahi ini selain tanda isimnya alif lam, Pak Khairul, kira-kira kata sebelumnya kan ada bismi. Tanda isimnya apa nih? Ini mudhaf ilaihi. Jer. Mudhafun ilaihi dari mana? Karena ya di depannya bismi tadi Pak. Bismi Ya. itu. Jadi pertama Allah ini betul mudhafun ilaihi dari ismi ya. Isminya mudhaf ya kan? Dari isminya Pak ya, ismi. Kemudian isminya selain mudhaf dia juga tanda isimnya jar karena ada huruf jar bi ya kan? Iya. Nah, gitu. Ya, Jadi ya. gini, susunan yang sempurnanya. Bismillahi ya kan? Bi huruf jar ya kan? Isminya dia isim karena diawali dengan huruf jar dan isminya itu adalah mudhaf. Betul. Kemudian Allahinya itu isim tanda alif lam dan mudhafun ilaihi dari kata ismi. Betul Pak. Nah, begitu ya. Baik Pak. Nah, coba Pak Khairul diulangi kalimat Allahi ini dari bisminya dengan yang saya terangkan tadi. Oke, bismi itu adalah isim dimulai dengan huruf jar. Huruf jar bagus. Dan isminya ini adalah mudhaf. Yang disambung dengan Allahi ini karena Allah ini adalah mudhaf ilahi. Bagus, ya. Ini juga Allah ini juga sebagai isim karena dimulai dengan alif lam gitu Pak. Ya. Pak Saipudin bisa diulangi lagi Pak? Bismillahi. Bismi itu adalah isim dengan huruf jar ba. Ya betul. Allah itu isim sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Bismillah. Berarti isminya apa dulu selain huruf jar? Ismi mudhaf. Mudhaf. Bagus. Ya, jadi begitu ya. Bismillahi bi huruf jar
ismi itu adalah tanda isimnya huruf jar dan dia mudhof. Kemudian Allahi ini isim alif lam dan tandanya mudhofun ilaihi. Baik. Bisa dipahami seperti itu ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Jadi itu termasuk cara menganalisa ya sebuah kata di dalam ayat Al-Qur'an. Baik. Kata yang kedua, Ar-Rahimi. Silakan Pak Saifuddin. Tanda isimnya apa nih? Ar-Rahimi. Alamatul Islam alif lam. Alif lam, bagus. Maknanya? Maha Pengasih. Maha Pengasih, bagus. Sekarang Pak Khairul, Yaumiddin. Yaumiddin ini mudhof dengan mudhof ilaih, Pak. Yang mudhof mana? Yang mudhof itu yaumi. Yaumi. Yang adin? Adin itu mudhof ilaih. Bagus. Iya, betul. Artinya, maknanya? Hari pembalasan. Hari pembalasan, bagus. Sekarang ke Pak Saifuddin lagi, Al-Mustaqimah. Al-Mustaqimah. Alamatul Islam alif lam. Alif lam, maknanya? Maknanya yang lurus. Oh, yang lurus. Yang lurus ya. Al-Mustaqim yang lurus. Bisa diulangi Pak Saifuddin, Al-Mustaqimah tanda isimnya? Al-Mustaqimah alamatul Islam alif lam. Al-makna yang lurus. Yang lurus, bagus. Sekarang ke Pak Hairul lagi, alaihim. Alaihim ini isim karena yang isim yang mana Pak? Isim itu ala, Pak, ala. Ala apa him? Him. Ala itu adalah jar, Pak. Alanya huruf jar, yang isimnya him ya. Him, Pak. Artinya atas kamu, artinya, Pak. Atas kamu. Jadi him kan isim ya, Pak Hairul? Himnya ya. Ya, tanda isimnya him apa? Itu tanda petunjuk, Pak, apa? Tanda ganti tunjuk ya? Oh, bukan. Kata ganti. Kata ganti. Domir. Kata ganti domir. Domir. Dan juga kalau di dalam kata ini ada huruf jar ala, ya kan? Iya, betul. Jadi him, jadi kita bedakan dulu kata sendirinya dan kata gabungannya ya. Kalau kata sendirinya him itu kan dia isim karena domir. Nah, kalau di dalam ayat ini tanda isimnya ada huruf jar sebelumnya ala ya. Iya, tapi kenapa ada ya, Pak, di tengah-tengahnya, Pak? Alai. Kenapa ada huruf ya? Jadi ala itu kan setelah huruf jar ala itu kan hurufnya ain, lam, sama bentuk iya kan, tapi tidak titiknya kan? Iya. Nah, ketika disambungkan kepada kata yang lain, maka muncullah huruf iya-nya seperti alaihim di sini. Oh, gitu. Berarti bawaan dia, Pak, ya? Bawaannya dia ya, ala itu. Jadi huruf aslinya muncul ya ketika disambungkan dengan yang dengan domir. Bawaannya. Baik, sekarang ke Pak Saifuddin lagi, ad-dallin, Pak, silakan. Ad-dallin. Alamatul ism alif lam. Alif lam. Dan makna maknanya yang tersesat. Yang tersesat, ya, bagus, ya. Baik, kita akan ulangi lagi. Saya bacakan dan diikuti sama-sama biar semakin kuat ya ingatannya, hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi, silakan. Allahi. Alamatul ismi
Alamatul ismi al alifu wal lamu al-alifu wal idhofah. wal idhofah. Jadi di sini tanda ismnya dua ya. Al makna Al-makna Allah. Allah. Ar-Rahimi Ar-Rahimi alamatul ismi alamatul ismi al alifu wal lam. Al-alifu wal-lam. al-lam. Al makna Al-makna Makna yang maha penyayang. yang yang maha maha penyayang. penyayang. Yaumiddin Yaumiddin alamatul ismi alamatul ismi al idhofah. Al-idhofah. al-idhofah. Maknanya Maknanya hari pembalasan. hari pembalasan. Al-mustaqima Al-mustaqimah alamatul ismi alamatul ismi al-alifu wal-lam. al-alifu wal-lam. Al-makna Al-makna yang lurus. yang lurus. Alaihim Alaihim alamatul ismi alamatul ismi ad-dhamiru ad-dhamiru wa harfur jar. wa Al-harful jar. Al-makna Al-makna atas kamu. atas kami. Di mana Atau- jarnya itu, Pak? Hah? Jarnya di mana? Huruf jarnya yang Alam. ala. Alat termasuk jar. Ya, ala itu termasuk huruf jar. Oh. Him itu kan domirnya. Yang domirnya him. Jadi di sini makanya him isimnya dia domir dan huruf jar. Atau kalau mau ambil satu saja boleh huruf jar gitu. Jadi kalau sudah dikatakan huruf jar, udah pasti setelahnya isim seperti itu. Nah, kalau mau domir saja, itu kalau sendiri baru domir saja. Tapi kalau di sini memang lebih tepatnya alaihim ini tanda isimnya adalah huruf jar, ala. Ad-dallina Ad-dallina alamatul ismi alamatul ismi al-alifu wal-lam. Al-alifu al-alifu wal-lam. wal-lam. Al-makna Al-makna yang sesat. yang sesat. Baik. Nah, untuk materi coba kita cukupkan dulu ya. Kita akan coba. Baik. Jadi kita akan memulai lagi cara membaca buku ya. Di halaman 1 cara membaca buku manhaji ini ya. Nah, di halaman 1 ini setelah kita mengetahui struktur bahasa Arab yang pokoknya ada 3, yaitu kata benda, kata kerja, dan huruf, yaitu huruf bermakna, maka itu di bawahnya ada kotak yang disebut dengan anwa'ul kalimah. Nah ini, jadi dalam bahasa Arabnya itu disebut ungkapannya adalah anwa'ul kalimati, yang artinya macam-macam kata. Jadi dari contoh atas baitun, yaqra'u sama min, maka itu muncullah 3 istilah, ya kan? Istilah yang pertama adalah al-ismu, yang disebut dengan kata benda, yaitu untuk contoh baitun. Kemudian kelompok yang kedua al-fi'lu, yaitu kata kerja, itu dari contoh yaqra'u atau fi'il, ya. Kalau kita sebut fi'il, ya kan? Kalau ismu, al-ismu isim, seperti itu. Nah, kemudian kelompok yang ketiga adalah al-harfu, huruf,
Huruf. Ya. Nah, huruf ini ada huruf hijaiyah dan huruf bermakna. Huruf bermakna diantaranya huruf jar, ya. Seperti itu. Jadi semua kata di dalam bahasa Arab itu pasti kembalinya kepada 3 pokok ini, ya. 3 induk pokok ini. Kalau bukan isim itu kata kerja. Kalau bukan isim dan kata kerja pasti huruf. Kalau bukan huruf itu antara fiil atau isim, seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada bentuk atau istilah lain dalam bahasa Arab. Jadi hanya 3 pokok ini. Baik. Kemudian di bawahnya itu isim, ini ada keterangannya. Isim itu adalah kata benda, ya. Kata benda atau yang dianggap benda. Nah, jadi isim itu kata benda dan kata yang dianggap benda. Kenapa kata dianggap benda? Karena dia di luar tanda isim, ya. Jadi isim itu nanti ada tandanya. Nah, tapi ada beberapa jenis kata yang tidak termasuk kepada tanda isim tetapi dia disebut dengan isim. Maka ini yang isim yang kata yang dianggap isim atau kata yang dianggap benda seperti itu. Nah, untuk kata benda seperti baitun itu rumah, itu kan. Kemudian madrasatun sekolah, maktabun meja, kemudian idaratun kantor, kemudian masjidun masjid, kemudian jamilun tampan, kemudian kabirun besar. Ini adalah isim, jenis isim dan contoh-contohnya seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua fi'il, ya, atau kata kerja. Jadi seperti yaqra'u membaca, yaktubu menulis, yusolli salat, yajlisu duduk, seperti itu. Nah, ini adalah kelompok fi'il atau kata kerja. Dan kelompok yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah kata yang harus disambung dengan kata lain, yang mana dia tidak bisa bermakna kecuali jika disandingkan dengan kata lain seperti min. Jadi yang disebut dengan huruf, dia ketika sendiri tidak ada kata sebelum dan setelahnya, dia pada dasarnya di dalam bahasa Arab tidak bermakna. Gitu kan. Walaupun kita kasih makna di dalam pembelajaran, ya, tetapi asalnya dia mengandung makna tersebut ketika menyambungkan satu kata dengan kata yang lainnya, seperti itu. Seperti min yang artinya dari, ila yang artinya ke, fi yang artinya di dalam. Nah, itu adalah halaman pertama. Pak Khairul sama Pak Saipudin ada yang bertanyakan? Untuk halaman pertama. Jadi huruf tadi misalnya mim dan nun disambungkan maka menjadi min. Min, ya. Jadi itu kan hurufnya min. Dia asal dari huruf hijaiyah, huruf mim sama nun. Ya. Atau sederhananya begini, yang dikatakan huruf itu strukturnya antara satu huruf sampai 1, 2, dan 3 huruf lah. Gitu. Kalau yang 4 huruf jarang, ya. Jadi kebanyakan yang dikatakan huruf itu adalah terdiri daripada 1, 2, dan 3 huruf jar, huruf hijaiyah. Seperti min, ini kan tersusun dari huruf hijaiyah mim sama huruf hijaiyah nun, ya kan? Kemudian huruf ila itu tersusun daripada huruf hijaiyah hamzah, kemudian huruf hijaiyah lam sama huruf hijaiyah ya kan? Seperti itu.
Nah, fi itu tersusun daripada huruf hijaiyah huruf fa sama huruf hijaiyah ya, seperti itu. Nah, kalau kelompok yang fiil kata kerja, ya kelompok yang atasnya, biasanya kata kerja itu dia paling sedikit tersusun dari 3 huruf. Gitu. Jadi kalau kurang dari 3 huruf, maka itu tidak bisa dikatakan fiil. Gitu. Karena kalau fiil itu paling sedikitnya tersusun daripada 3 huruf. Gitu. Nah, kalau isim karena ini kata benda, ini bebas. Mau kurang dari 3 huruf, mau lebih dari 3 huruf, itu isim. Gitu. Nah, kalau fiil, kembali ke fiil, minimal 3 huruf dan maksimal 6 huruf. Kalau fiil ya. Gitu. Ya. Udah. Kirimin. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Itu Pak, anwa itu artinya macam-macam Pak. Anwa'ul kalimati, anwa'u itu macam-macam. Al kalimati kata. Mati ya. Iya. Kalau unwanul hidayah artinya apa Pak? Mendapatkan Unwanul. tempat mendapatkan hidayah. Unwan itu alamat ya, Alamat. tanda. Alamat. Iya, Unwan atau tuh. tempat, iya boleh. Unwanul. Itu gimana ceritanya dulu dikatakan unwanul hidayah itu? Sejarahnya itu. Kalau saya dapat hidayah di situ. Masya Allah. Itu Ya, Pak Saifuddin tuh, Pak Saifuddin yang dulu kasih nama kali Pak ya. Iya, Pak Saifuddin. itu Masjid Unwanul Hidayah. Pak Saifuddin tuh. yang nama. Jadi unwanul hidayah itu dari unwan sama hidayah. Unwan tempat ada Pak. Alamat. Unwan itu asli dasarnya, makna dasarnya adalah Alamat. 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 Alamat tempat tinggal atau tempat ya. Oke. Ya, mungkin dengan dinamai unwanul hidayah itu dengan harapan itu sebagai tempat mendapatkan hidayah. Insya Allah. Amin. Amin. Patakan nanti untuk buku Dikirim ya, ditransfer ya. bukan japri ke saya alamat Bapak ya, Oh ya, ya, baik, baik. biar bukunya dari pembeli langsung dikirim ke Bapak. Saya lewat transfer email aja ya, e-banking aja ya. Oh, kalau transfernya boleh. Bukunya dengan itu apa? Ongkir. Ya, Baik, baik. Ya. Nanti jumlahnya. baik, kita lanjutkan lagi. Kalau di halaman 1 sudah bisa dipahami atau pelan-pelan silakan Pak Hairul, Pak Saifuddin dilihat lagi apa yang belum dipahami di halaman 1 biar kita sama-sama ulang-ulang tidak apa-apa. Yang penting paham dulu. Itu kalau nahu sorof itu berlaku untuk seluruh bahasa Arab Pak ya. Ya, Baik. bahasa Arab itu dasar untuk memahaminya ya nahwu sorof, Pak. Baik Al-Quran maupun koran atau majalah itu semuanya hadis itu pakai nahu sorof Pak ya. Oh iya. Jadi bahasa Arab apapun yang memang dia bahasa Arab itu nahwu sorof itu perlu kita pahami. Kalau kita bisa memahami nahwu sorof maka insya Allah teks-teks bahasa Arab selain Al-Quran dan hadis seperti apa koran, majalah itu bisa kita pahami, Pak. Oke. Dan nahwu sorof juga itu
kalau kita kuasai, termasuk nanti kita bisa membaca teks-teks bahasa Arab yang tidak berharokat. Arab gundul. Ya, istilahnya Arab gundul. Gitu. Karena kan nahwu shorof itu adalah memang ilmu yang mempelajari perubahan harokat dan perubahan kata. Itu. Jadi suatu kata itu akan berubah menjadi, misalkan ada satu kata 3 huruf, dia berubah menjadi 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Itu cara merubahnya bagaimana, termasuk harokatnya berubah jadi apa, itu ada di pelajaran nahwu shorof. Seperti itu. Nah, kalau kita menguasai ilmu nahwu dan shorof, maka insya Allah itu membaca Al-Quran, membaca hadis, teks bahasa Arab, kalau tidak ada harokatnya, insya Allah bisa. Begitu. Itu kalau pengertian saya, tolong dikoreksi Pak. Nahwu itu adalah perubahan kata, perubahan akhir kata Pak. Ya, Perubahan kalau mau dipisah, nahwu itu adalah dia fokus kepada perubahan harokat. akhir aja Pak, akhir. Ya, Ada suatu akhir. Seperti itu. akhir. Nah, Kalau shorof, lebih perubahan fokus kepada perubahan katanya. kata Ya, dari 3 misalkan jadi 4. dari 3 huruf menjadi 4 huruf, menjadi 5 huruf, itu kapan boleh begitu, terus cara merubahnya bagaimana, dan harokatnya juga berubah jadi apa, gitu, maka itu ada di shorof. Di shorof ya. Makanya kan shorof itu nanti ada yang disebut dengan sulasi mujarrod, ya kan, 3 huruf. Sulasi mazid, 3 huruf ditambah, gitu kan. Ada rubai mujarrod, ada 4 huruf yang asli. Ada rubai mazid, 4 huruf ditambah berapa huruf. Itu nanti istilah-istilah dalam ilmu shorof seperti itu. Makanya di dalam fi'il itu hanya terdiri dari minimal 3 huruf hijaiyah. Kalau kurang dari 3 huruf hijaiyah, maka itu bukan fi'il. Oke. Gitu. Terutama fi'il madinya yang merupakan fi'il dasar. Tapi kalau nanti sudah berubah kepada fi'il amr, itu yang 3 huruf bisa berkurang, bahkan bisa bertambah seperti itu. I'rab ini artinya Pak, i'rab. Nah, Artinya kalau i'rab itu nanti kalau kita sudah masuk kepada praktek membaca teks atau membaca ayat atau membaca hadis. Nah, strukturnya itu nanti kita analisa yang disebut dengan i'rab. Gitu. Dia struktur bahasa Arab SPOK-nya gitu kan, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana keterangannya. Itulah nanti kalau sudah kita mempelajari kalimat sempurna seperti itu. Jadi dari bahasa Arab dasar ini yang kita mempelajari dari mulai suku kata, dari mulai pada huruf, isim dan fi'il, nanti ketika materi-materi yang berkaitan dengan induk 3 ini sudah cukup, itu akan masuk kepada cara membuat kalimat sempurna di dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita sudah bisa membuat kalimat sempurna di dalam bahasa Arab, nah setelah itu baru kita akan mempelajari i'rab seperti itu. Jadi suatu kalimat itu dianalisa mana SPOK-nya, subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, keterangannya mana. Itu adanya di i'rab. Setelah itu baru kita akan mempelajari terjemah. Oke. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu susunannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Khususnya di halaman pertama, apakah sudah dirasa bisa dipahami?
Ya, Baik, kita ke halaman kedua ya. sudah Ustaz, Ya, udah malam. sudah malam. Baik, ya sedikit saja ya. Jadi malam hari ini cukup dulu ya, karena sudah jam 9. Baik. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saipudin, Pak Khairul, dan Pak Taka yang pada malam hari ini sudah ikut bergabung di kajian manhaji ini. Semoga yang kita pelajari malam ini khususnya bisa dipahami dengan baik, dan apabila belum paham, semoga Allah mudahkan kita memahaminya dengan baik, dan yang Amin. sudah kita pahami, semoga kita bisa mengamalkannya, mengamalkan dalam bentuk bacaannya, dan juga mengamalkan dalam bentuk aplikasi maknanya. Demikian kajian kita pada malam ini. Kita tutup dengan istighfar, alhamdulillah, dan doa kafatul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.